menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdanada. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Han Mumtaz di sepanjang Sungai Are Kota Bern, Swiss pada hari keempat belum membuahkan hasil. Pencarian akan berlanjut di hari kelima, yakni pada Senin 30 Mei hari ini. Presiden Joko Widodo pun menghubungi langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tengah melakukan pencarian putra sulungnya Eril. Presiden memberikan dorongan, semangat, dan doa kepada keluarga serta keselamatan untuk Eril. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jawa Barat, ada Syarif Abdul Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syarif. Selamat siang rekan Firda. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pencarian hari kelima saat ini tengah berlangsung di Swiss, tepatnya di Sungai Are, di kota Bern. Itu masih berlangsung karena beberapa hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya itu belum membuahkan hasil. Kemudian barusan juga telah dilaksanakan konferensi pers dari Sekda Jabar dan pihak keluarga. Pihak keluarga menyatakan bahwa pencarian di hari keempat itu memang lebih luas, dilakukan lebih luas, namun tampaknya belum membuahkan hasil. Pencarian hari keempat kemarin itu dilakukan dipimpin langsung oleh polisi maritim di sana. Mereka menggunakan drone untuk mendeteksi permukaan sungai dan topografi Sungai Are. Kemudian dikerahkan juga tim penyelam yang untuk mencari kondisi di bawah sungai. Kemudian mereka melakukan bot dan mencari juga dibantu menggunakan teropong untuk mendeteksi keadaan di bawah sungai. Pencarian hari kemarin itu memang dititik beratkan di kawasan Marcili, yaitu kawasan yang menjadi kawasan yang diduga kuat Eril berada di situ ya. Kemudian pada sore harinya dipusatkan di beberapa pintu air, di antaranya di pintu air Schwellenmeteli, kemudian di Engehalde. Namun dengan beberapa pencarian itu belum juga membuahkan hasil sampai pada petang hari. Karena itulah sampai saat hari ini dilakukan pencarian pada hari kelima pencarian ya. Itu ada beberapa kendala dalam pencarian, diantaranya adalah kekeruhan air. Hal ini disebabkan adanya kristal-kristal yang belum mencair dari pegunungan, dari salju-salju di pegunungan, dan ini membuat airnya tampak lebih keruh sehingga menyulitkan pencarian. Kemudian dalam kesempatan tersebut juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri juga menemui tim SAR, bahkan memberikan beberapa arahan kepada tim SAR mana saja titik-titik yang bisa difokuskan untuk pencarian. Dalam beberapa foto yang kami dapatkan bahwa Ridwan Kamil pun ikut mencari, dan beberapa masyarakat dan tim yang ada di sana pun ikut mencari Eril ini ya. Kemudian pihak keluarga barusan mengabarkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat menelpon Ridwan Kamil secara langsung untuk memberikan support kepada keluarga di sana dan mendoakan supaya Eril segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kemudian Pak Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja pun menyatakan bahwa Mendagri sudah menyetujui permohonan izin dari Pemprov Jabar supaya Ridwan Kamil ini bisa fokus dulu untuk mencari anak sulungnya tersebut di Swiss. Ini pencarian ini dilakukan, izin ini maksudnya dilakukan sampai tanggal 4 Mei yang ditandatangani oleh Tito Karnavian ini. Sampai saat 4 Mei itu kendali Pemprov Jabar dipegang oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum, tentunya dengan tanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian sampai saat ini pun doa masih digelar di berbagai tempat, dan nanti sore rencananya Pemprov Jabar akan kembali melakukan doa bersama untuk keselamatan Eril ini di Gedung Pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
dan bahkan beberapa waktu sebelumnya kemarin ada di beberapa gor yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Jawa Barat, dan bahkan di belakang saya di ruangan itu para wartawan Gerung Sate tengah menggelar doa bersama juga untuk keselamatan Eril. Mereka berharap agar Eril ini segera ditemukan dalam kondisi selamat, sehat, walaupun sekarang sudah hari kelima ya. Oke, demikian rekan kita update dari pencarian Eril ini. Ya baik, terima kasih rekan Syarif melaporkan dari sana dari Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekda Jabar Setiawan Wangsatmaja dan juga perwakilan keluarga LP Nazmuzaman. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh karena itu, serentetan diskusi-diskusi dengan universitas juga dilakukan oleh Bapak Gubernur selama di Inggris tersebut, di samping juga melakukan business meeting lainnya. Nah, terakhir di Swiss berencana sebetulnya untuk terkait dengan waste management. Ini yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, kurang lebih demikian. Nah, selama kurun waktu tersebut, izin telah keluar, izin perjalanan luar negeri, dan kemudian karena adanya musibah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya untuk tanggal 29 sampai dengan 4 Juni untuk meminta kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan izin. Dan alhamdulillah tanggal 28 Mei lalu Menteri Dalam Negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting. Nah, di dalam surat dari Menteri Dalam Negeri disebutkan yang pertama bahwa pemerintahan di Jawa Barat ini harus terus berjalan. Dan yang kedua adalah yang menjadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga berkoordinasi dan bertanggung jawab tetap berada di Bapak Gubernur. Itu adalah poin pentingnya adalah di sana. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa otomatis jalannya pemerintahan ini di dalam kurun waktu sampai dengan 4 Juni dipimpin sementara oleh Bapak Wakil Gubernur. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari pihak keluarga, menyapa awak media dan juga untuk memberikan informasi ke publik yang kelihatannya hari-hari ini juga ada simpati dan harapan yang perlu kami sampaikan atau kami respon dengan memberikan informasi yang cukup. Yang pertama, dari pihak keluarga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Bapak Jokowi yang sudah memberikan atensi berkomunikasi langsung dengan Kang Emil melalui sambungan telepon ke Swiss. Ini Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tentu sebagai pribadi berarti merepresentasikan dari seluruh warga Indonesia, dan ini membesarkan hati kami selaku keluarga ya dalam menjalani musibah ini. Yang kedua, kami juga tahan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar dan jajaran di KBRI di Swiss. Ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang masih sampai saat sekarang menyampaikan rasa simpati, doa, dan dukungannya. Kami tidak bisa membalasnya kecuali Allah lah sebaik-baiknya pemberi balasan. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selalu mendukung, mensupport, bahkan berinisiatif untuk memproses administrasi izin Pak Gubernur selama mengelola kepentingan keluarga di sana. Jadi patut kami sampaikan bahwa inisiatif ini justru datang dari pemerintah provinsi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Aceh Besar dan Banda Aceh 3 hari terakhir. Sejak Sabtu 28 Mei siang mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Tak hanya itu, kerusakan yang disebabkan oleh angin kencang juga berdampak ke fasilitas publik dan umum. Bahkan tak sedikit kendaraan roda 4 yang ikut rusak akibat ditimpa barang-barang yang disapu oleh angin kencang.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Misran Asri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Misran. Terima kasih Ferda. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dalam 3 hari terakhir ini sejak Sabtu 28 Mei 2022, angin kencang serta hujan deras menerjang Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan tidak sedikit rumah warga yang berdampak akibat angin kencang dan hujan deras ini. Laporan yang kami terima dari Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Aceh Besar, itu di Kabupaten Aceh Besar ada sekitar 85 unit rumah yang berdampak, yang mengalami kerusakan ringan hingga rusak parah, dan umumnya rumah-rumah itu berterbangan atapnya, ada yang sebahagian lainnya yang tertimpa pohon. Lalu tidak sedikit juga ruko-ruko dan pesantren serta sekolah. Bahkan fasilitas publik, infrastruktur jalan juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sampai dengan saat ini hujan deras masih mengguyur Kota Banda Aceh dan Aceh Besar khususnya, dan sejauh ini belum kami peroleh informasi ada korban jiwa dari puluhan peristiwa rumah rusak dan sejumlah infrastruktur publik dan fasilitas umum lainnya yang rusak sampai dengan saat ini. Dan perlu diketahui juga bahwa sampai dengan hari ini, ya, data pasti untuk berapa kerusakan, tapi di Kota Banda Aceh yang sudah kami peroleh informasi ada 17 rumah yang rusak. Dan sepanjang jalan Ulele melalui menuju ke pelabuhan penyeberangan Ulele ke Sabang, itu di sepanjang jalan itu pohon berterbangan jatuh menimpa badan jalan. Begitu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Misran dari Serambi News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 9 orang dilaporkan tersambar petir di kawasan Gunung Kik, Karak, Kelapa Kampit pada Jumat 28 Mei siang. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belitung Timur, Helmi Akbar mengatakan, 9 orang tersebut disambar petir saat berteduh dari kerjaan mereka saat menambang di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Brian Wimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian. Firda, selamat siang Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Brian Wimantoro, wartawan Pos Belitung. Bisa saya laporkan bahwa sebanyak 9 orang penambang tersambar petir pada hari Jumat 28 Mei 2022 waktu Indonesia bagian Barat siang di kawasan Gunung Kikarak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Kasih Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur, Helmi Akbar mengatakan, 9 orang penambang ini disambar petir saat sedang beristirahat di tengah pekerjaannya menambang di lokasi tersebut. Dan dari 9 orang korban tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia atas nama Sofian, berusia 43 tahun. Helmi mengatakan berdasarkan keterangan warga di saat peristiwa tersambarnya petir kepada 9 orang tersebut, kondisi cuaca di sekitar lokasi memang sedang hujan turun dengan sangat lebat dan juga disertai angin kencang yang cukup bisa membuat cuaca menjadi lebih dingin. Kemudian dari 9 orang itu, 1 orang meninggal dunia, 2 orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zain Belitung Timur, dan 5 orang dipulangkan ke rumah masing-masing karena hanya mengalami luka ringan. Memang Firda dan Tribuners, untuk kondisi seminggu belakangan ini di Belitung Timur sendiri sedang mengalami cuaca pancaroba, di mana pada saat pagi hari panas terik dan juga ketika siang berubah menjadi hujan yang sangat lebat. Karena itu, Helmi mengimbau kepada seluruh masyarakat Belitung Timur agar selalu waspada dan hati-hati saat bekerja di luar rumah. Dia tidak ingin kejadian tersebut berulang kembali. Dia berpesan agar seluruh masyarakat yang bekerja di luar rumah seperti penambang dan juga nelayan untuk selalu rutin mengecek kondisi cuaca, ramalan cuaca pada saat hari itu supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti petir, angin kencang, bahkan gelombang yang tinggi, Firda. Dan karena itu dia mengimbau supaya masyarakat
waspada dan mengantisipasinya sejak dini. Dari Kelapa Kampit, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Bernama Mantoro melaporkan. Kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Brian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Masyarakat Solo yang datang ke Car Free Day lari berhamburan karena merasa melihat menara Masjid Sriwedari yang akan ambruk. Terlihat masyarakat dari arah timur berlarian ke arah barat. Mereka tampak berlari karena panik hingga berteriak menjauh dari lokasi tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Tara Wahyu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tara. Selamat siang rekan Firda, selamat siang Tribuners. Pada pagi hari, pada Minggu pagi, Solo Car Free Day dihebohkan dengan adanya isu atau informasi yang tidak benar, di mana menara Masjid Sriwedari dikabarkan bergoyang dan akan ambruk atau roboh. Masyarakat pun yang tidak mengetahui informasinya itu ikut lari terbirit-birit menjauhi dari lokasi di depan Plaza Sriwedari sendiri, Frida. Banyak kerugian yang dialami oleh para pedagang, di mana dagangan mereka banyak yang hancur, jatuh, dan terinjak-injak. Selain itu juga banyak warga yang kehilangan anaknya atau terpisah dari orang tuanya, bahkan tas dan handphone dari warga yang datang ke Car Free Day kemarin pun juga sempat hilang. Namun saat diketahui, ternyata penyebabnya adalah karena awan yang berada di belakang awan yang berjalan di belakang menara itu, sehingga mengakibatkan masyarakat mengira bahwa menara di Masjid Sriwedari itu seolah-olah akan ambruk. Kejadiannya itu ternyata terjadi tidak hanya satu kali saja, Firda. Ternyata saat kejadian yang pertama itu terjadi sekitar pukul setengah 9 pagi. Selang 15 menit masyarakat sudah mulai tenang. Kegaduhan mulai terjadi lagi, di mana ada beberapa warga yang berlarian di depan Plaza Sriwedari atau tepatnya di bawah menara Masjid Sriwedari. Saat itu juga dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Kota Surakarta sendiri mengingatkan kepada warga untuk tetap tenang, bahwa berita yang tersebar saat Solo Car Free Day kemarin itu hanyalah berita hoax atau tidak benar. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sendiri juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang kurang benar karena mengakibatkan banyak kerugian. Salah satunya adalah gerobak pedagang yang terinjak-injak dan rusak. Bahkan kerugiannya pun juga mencapai ratusan ribu rupiah. Selain itu, melalui akun Twitternya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sendiri, pihaknya akan mencari pelaku atau seseorang yang menyebarkan pertama kali hoax tersebut. Seperti itu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Tara Wahyu dari Tribun Solo atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari seorang warga Solo bernama Utami. Berikut liputannya untuk Anda. Yang katanya menara, katanya ada yang bilang ada bom, katanya ada kebakaran, ternyata ada yang bilang ini menaranya mau ambruk. Itulah putu saya kan main di sana, saya tunggu di sini. Nah, waktu selesai kan belum kelihatan, saya laporan ke petugas, ternyata dia lari amankan. Oh, lari ke sana aja. Terus ini tadi laporan ke petugas terus? Ya, terus ya dicarikan, ternyata ini anak sudah di aman sana. Terus ketemu tetangga, saudara itu. Untungnya ya, Bu. Untungnya itu terus bisa kembali, alhamdulillah. Tadi sempat panik dengan. Alah, buat terima panik, Mbak, wong jenenge putu. Saya juga ndredeg, Bu. Iya. Ibu sinten? Saya, Ibu Utami. Kesini sama siapa aja? Ya ini sama putu, terus ini kalau ini dari Katipiro ketemu di sini. Nah dari rumah kan di bel, kalau ditunggu di depan Sriwedari, terus nyusul ternyata ada seperti itu. Oke. Sampai telan-telan, Mbak, karuan.
Bersama dengan anggota keluarganya, Juniarti 20 tahun kaget bukan main. Selesai rumahnya yang berada di RT 7 Desa Terus Simpang Katis, Bangka Tengah diterjang oleh angin puting beliung pada Sabtu 28 Mei. Dirinya yang kala itu sedang duduk bersantai di teras rumahnya bersama dengan adik-adik dan ibunya mengaku melihat angin kencang yang tidak beraturan disertai hujan yang cukup kencang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, halo, baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 siang telah terjadi peristiwa angin kencang yang mengakibatkan setidaknya lebih dari ratusan rumah warga yang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rusak akibat diterjang angin kencang. Diketahui bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan sebagian besar kerusakan yang menimpa rumah warga tersebut berada pada bagian atap rumah yang rusak, ambruk, bahkan ada yang terlepas dari bangunan rumah. Menurut salah satu penuturan dari warga Desa Teru, Juniarti menuturkan bahwa kejadian tersebut bermula pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu memang kondisi cuaca memang sedang hujan cukup lebat disertai angin yang kencang. Ia menuturkan pada saat kejadian itu sejumlah warga memang tampak kocar-kacir, bahkan ada yang keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri agar tidak tertimpa bangunan-bangunan rumah yang berterbangan ataupun yang roboh diterjang angin kencang tersebut. Diketahui berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah, diketahui bahwa setidaknya ada sebanyak 19 desa ataupun kelurahan di Bangka Tengah yang terkena dampak dari angin kencang 2 hari yang lalu. Namun dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Fadlila, menuturkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap detail-detail kerusakan apa saja yang terjadi akibat dari peristiwa angin kencang tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah memberikan sejumlah bantuan darurat, baik itu makanan cepat saji ataupun memberikan bantuan terpal dan bahan material bangunan untuk membantu memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak tersebut. Sementara itu, diketahui bahwa memang di Kabupaten Bangka Tengah sendiri peristiwa angin kencang ataupun angin puting beliung ini sudah terjadi cukup sering, bahkan dalam tahun 2022 ini sudah hampir lebih dari 3 kali peristiwa angin kencang ini terjadi. Untuk itu, Kepala BPBD Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Yudi Sabara, menghimbau agar masyarakat senantiasa berhati-hati dan waspada serta selalu rutin mengecek kondisi perakiraan cuaca yang di-share setiap hari oleh badan dari BMKG setempat. Tak lupa dirinya juga menghimbau agar ketika terjadinya peristiwa angin kencang ataupun angin puting beliung, Kepala BPBD Kabupaten Bangka Tengah menghimbau agar masyarakat menjauhi bangunan-bangunan ataupun pepohonan yang memang sekiranya rentan akan terjadi roboh dan menimpa rumah-rumah warga. Tak lupa dirinya juga berpesan agar masyarakat memperhatikan konstruksi bangunan agar benar-benar kokoh sehingga nyaman dan aman dari terjangan angin kencang ataupun angin puting beliung. Demikian yang bisa saya laporkan, rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pencarian penumpang dan kru kapal motor Ladang Pertiwi 2 yang karam di Selat Makassar pada Kamis 26 Mei masih terus dilakukan hingga Minggu 29 Mei. KM Ladang Pertiwi 2 bertolak dari Pelabuhan Rakyat Pautere, Makassar pada Kamis 26 Mei sekitar pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan tujuan beberapa pulau di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari data Polda Sulsel, kapal tersebut mengangkut 42 penumpang dan juga ABK. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Wahyudin Tamrin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyudin. Baik, rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, pencarian penumpang dan kru kapal KM Ladang Pertiwi 02 yang karam di Selat Makassar pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Hingga hari ini terus masih dilakukan pencarian. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Polda Sulsel, kapal tersebut mengangkut 42
penumpang dan ABK atau anak buah kapal. Di antaranya terdiri 7 orang anak buah kapal, 23 penumpang tujuan Pulau Pamantauan, 3 orang penumpang tujuan Pulau Mas Salimah, 6 penumpang tujuan Pulau Sirian, dan 3 penumpang tujuan Pulau Pamalikan. Berdasarkan data tersebut, dari 42 penumpang dan anak buah kapal yang dilaporkan karam sekitar pukul 12.00 WITA atau sekitar 9 jam setelah berlayar, 31 berhasil diselamatkan oleh kapal yang kebetulan melintas Tribunars. Nah, Tribunars, 17 orang ditemukan sebelumnya pada hari Jumat 27 Mei 2022 dan 14 ditemukan pada Minggu, tepatnya kemarin 29 Mei 2022. Pada Jumat, 7 penumpang yang diselamatkan itu diantaranya yaitu Toibabul Sibhan, Rahman, Syamsir, Rahmatullah, Raja, Bidar Rafi, Husni, dan Muhammad Hidayatullah. Nah, ke-7 penumpang tersebut Tribunars dibawa ke Banjarmasin karena kapal TB Sabang 25 tidak menemukan dermaga terdekat untuk menurunkan para korban. Kemudian Tribunars 10 penumpang kembali dievakuasi tepatnya kemarin 29 Mei 2022. Di antaranya dievakuasi ke Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, dan telah dijemput oleh keluarganya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara tadi malam yang dilakukan bersama tim Basarnas, berdasarkan informasi yang dirangkum oleh tim Basarnas di posko terpadu di Pelabuhan Potere Makassar, ada 4 korban yang ditemukan oleh kapal KRI yang selamat, diantaranya salah satu nahkoda kapal tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, dan ke-4 korban tersebut dibawa ke Kota Banjarmasin. Mereka dievakuasi ke sana karena lokasinya lebih dekat ke Kota Banjar tersebut. Sementara 10 lainnya Tribunars diselamatkan oleh kapal nelayan asal Pulau Jawa. Nah, data ini yang semalam belum tersampaikan ke Basarnas Kota Makassar yang ditemui sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 9. Nah, pengakuan para penumpang yang selamat, mereka bertahan hidup dan tetap mengapung dengan berpegangan pada potongan papan kapal dan jergen. Kemudian Tribunars hingga Minggu malam tersisa 11 penumpang dan anak buah kapal KM Ladang Pertiwi 02 yang belum ditemukan, dan tim Basarnas beserta tim lainnya masih terus berusaha untuk melakukan pencarian ke 11 korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Hingga hari ini mereka masih terus melakukan pencarian di lokasi kejadian dan sekitarnya. Demikian rekan Firda yang dapat kami laporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, baik. Terima kasih rekan Wahyudin melaporkan langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wahid DJ, analis operasi Basarnas Makassar. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk pencarian hari ini kami hentikan pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan perkembangan kami berhasil menemukan 4 korban, yang 2 berhasil ditemukan dari kapal KRI Hasanuddin 366 dalam kondisi selamat, yang 2 berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas, kapal MP PS Orci dalam keadaan selamat. Jadi dengan berjumlah 2. Jadi total korban yang kami berhasil temukan totalnya 21 orang dengan selamat. Jadi sisa dalam pencarian 21 orang. Jadi kemungkinan besok kami akan berusaha maksimal mungkin untuk menemukan sisa korban yang berjumlah 21 orang. Itu data sementara, itu yang 21 orang itu masih informasi sementara Pak ya? Siap, jadi itu yang 21 orang itu data sementara dan informasi sementara yang kami temukan dari korban, dari data komunitas tempat. Kalau 4 orang ini Pak, identitasnya siapa saja Pak? Untuk 4 orang yang berhasil ditemukan oleh 2 orang ditemukan oleh KRI Hasanuddin, pertama Ibu Norasana, usia 34 tahun, masih selamat. Yang kedua yang ditemukan oleh kapal KRI Hasanuddin 366 ini atas nama Misbahul Hasan,
laki-laki anak kecil 9 tahun dalam kondisi selamat. Yang korban yang ketiga atas nama Pak Suparman yang usia 49 tahun ditemukan dalam kondisi selamat yang berhasil dievakuasi oleh kapal yang melintas MP Bir Orchik. Yang kedua atas nama Damrah perempuan 35 tahun dalam kondisi selamat yang berhasil dievakuasi oleh MP Per Orchik dalam keadaan sehat. Mereka ini ditemukan di mana Pak ya? Mereka ditemukan terapung-apung di sekitar lokasi kejadian atau di sekitar perairan pemantauan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Vice Managing Director in Organizing Komite Jakarta Prix 2022, Gunung Kartiko membantah ambruknya atap tribun sirkuit Formula E Jakarta karena gagal konstruksi dan pembangunan yang terlalu cepat. Menurutnya tak ada korelasi antara pembangunan yang cepat dengan robohnya atap tribun sirkuit Formula E Jakarta beberapa hari lalu. Menurutnya semua terjadi lantaran faktor cuaca saat itu, sehingga mempengaruhi pekerjaan yang belum sempurna. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Nur Indah Farah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Baik, Firda dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa atap tribun sirkuit Formula E ambruk pada Jumat 27 Mei 2022 lalu, di mana menurut panitia penyelenggara tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut lantaran terjadi pada malam hari dan diakibatkan oleh hujan yang deras dan disertai angin kencang. Kemudian adapun waktu perbaikan yang dibutuhkan oleh pihak penyelenggara, yakni dari pihak Jakpro maupun FIO, di mana waktu yang dibutuhkan selama 3 hari, di mana pada hari pertama dan hari kedua digunakan untuk perbaikan, kemudian di hari ketiga digunakan untuk pemasangan kembali atap yang sempat roboh tersebut. Atau dalam kata lain, pada hari Kamis 2 Juni 2022 mendatang, pemasangan atap tribun sirkuit Formula E Jakarta dapat segera diselesaikan sebelum perhelatannya pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang. Kendati begitu, pihak penyelenggara juga mengatakan bahwa tidak ada kolerasi antara pembangunan yang terlalu cepat kemudian dengan gagal konstruksi. Sebab pembangunan memang saat itu untuk atap sirkuit Formula E sendiri dilakukan atau belum sempurna. Kemudian panitia penyelenggara yakni Gunung Kartiko turut mengatakan ogah atau enggan menggunakan jasa pawang hujan meskipun atap tribun sirkuit Formula E sempat ambruk pada Jumat 27 Mei 2022 lalu. Sehingga nantinya pihak panitia penyelenggara Jakpro maupun FIO hanya melakukan koordinasi atau bekerja sama dengan BMKG untuk perkiraan cuaca hingga 4 Juni mendatang atau pada hari H perhelatan Formula E Jakarta dilangsungkan. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nur Indah Farah dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Vice Managing Director Organizing Komite Jakarta Prix Gunung Kartiko. Berikut liputannya untuk Anda. Lagi kita perbaiki. Tadi pagi juga masih belum diperbaiki. Lagi diperbaiki. Tadi kan disampaikan 2 hari perbaikan, kemudian 3 hari pemasangan lagi. Dan itu kalau saya lihat sebenarnya nggak parah gitu ya, nggak parah. Kan ada beberapa tiang gitu kan. Memang yang di tengah yang ke bawah yang jatuh. Yang lain kan masih ini. Dan memang tadi disampaikan ini anginnya kenceng banget kan. Kayak ya kita lihat lah, semalam juga gitu kan, semalam badai, dan semalam itu kayak di Ancol memang cukup kencang angin ininya gitu. Jadi ya itu menurut FIO dan menurut engineer kita itu satu hal yang memang ya wajar terjadi karena cuaca gitu ya di luar ini yang kita lah gitu. Dan mulai sekarang kita juga akan lebih aware juga terkait dengan ramalan cuaca BMKG mengetahui nantinya seperti apa. Pak, ada yang mengkaitkan kalau atap runtuh ini karena pembangunan sirkuit yang terlalu cepat gitu dinilainya gitu Pak. Nggak ada hubungannya. Itu nggak ada korelasinya Pak. Nggak ada korelasinya. Karena itu kalau terlalu cepat pastinya ada masalah infrastruktur di bawah kan. Itu di bawahnya nggak ada masalah. Kan kita itu pakai beton kan di bawah.
cukup pakai beton, dan grandstandnya nggak kenapa-napa, itu cuma atapnya aja. Beredar video di media sosial yang menampilkan kapal tongkang pengangkut batu bara mengerus pinggiran penyangga jembatan Gunung Tabur dengan kode TSM-26. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa kapal tersebut menabrak penyangga jembatan Gunung Tabur pada Sabtu 28 Mei sore. Saat hendak melewati bawah jembatan Sungai Segah tersebut memang menjadi akses jalan kegiatan kapal tongkang pengangkut batu bara setiap harinya. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Renata Andini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rena. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Dari Browse melaporkan bahwa betul sekali beredar video terkait kapal tongkang yang menggerus pinggiran penyangga jembatan Gunung Tabur saat sedang melintasi Sungai Segah tersebut. Kemudian dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, Gakum Satuan Polisi Air Polres Berau menjelaskan bahwa masalah tersebut menjadi wewenangan dari KUPP kelas 2 Tanjung Redep. Tetapi ia menjelaskan bahwa dari video tersebut video tersebut beredar sejak tanggal 28 Mei 2022 lalu. Kemudian dikonfirmasi terpisah Kepala Kantor KUPP kelas 2 Tanjung Redep yakni Hotman mengakui pihaknya sudah melakukan koordinasi dan membuat laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait kecelakaan kapal TB Hector TSM-26 yang menubruk safety dolphin jembatan Gunung Tabur. Sementara dijelaskan Direktur dari kapal tersebut sudah memberikan surat pernyataan atas tanggung jawab secara penuh dan atas kerusakan dan biaya sendiri akan ditanggung oleh pihak mereka. Adapun dari keterangan Hotman, kejadian tersebut memang terjadi pada hari Sabtu pada pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut berangkat dari Jeti menuju ke muara pantai dan kemudian petugas pandu pada pukul 2 kapal tersebut dengan posisi tegak lurus serta tongkang berada jaraknya 50 meter. Tepat pada pukul 2:10 kapal tersebut melintasi jembatan Gunung Tabur dengan posisi tongkang haluan cenderung ke kanan dan buritan terbawa arus ke kiri. Karena arus Sungai Segah yang kebetulan deras sehingga haluan tersebut tidak bisa berubah dan membuat tongkang sendiri menyenggol safety dolphin jembatan Gunung Tabur tersebut. Untuk saat ini kapal sudah diamankan dan Hotman mengatakan bahwa sudah jelas nantinya pihak kapal yang akan bertanggung jawab dengan pernyataan tadi. Sementara Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur akan berkoordinasi dengan instansi terkait serta akan menindaklanjuti kerusakan safety dolphin jembatan Gunung Tabur dan pihaknya akan melakukan rapat lanjutan pada hari Senin 30 Mei mendatang dan 30 Mei hari ini, tapi belum ada hasil yang keluar dan akan pihak KUPP kelas 2 Tanjung Redep akan meningkatkan keamanan. Seperti itu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Renata Andini dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasrah dan mencoba untuk bertahan hidup hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Samsir 41 tahun ketika terombang-ambing di perairan Pulau Pemantau, Sulawesi Selatan. Samsir bersama 7 orang korban lainnya yang selamat mengapung selama 16 jam di Selat Makassar. Beruntungnya Samsir berhasil selamat berkat berpegangan pada gabus yang membuatnya tetap mengapung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin, Pausada Muhammad Rahmadi akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi. Baik, selamat siang Firda. Saya laporkan telah terjadi kecelakaan tunggal di Selat Makassar, yaitu kapal ladang Pertiwi 2 yang tenggelam karena diterjang ombak. Nah, kapal itu berisikan 42 penumpang. Nah, 7 diantaranya itu berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke Banjarmasin. Kemarin sore mereka sampai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka setelah datang dan langsung mendapatkan perawatan medis. Kebanyakan dari mereka terlihat tidak mengalami
luka-luka yang begitu parah, namun ada beberapa yang mengalami trauma. Nah, dijadwalkan 7 korban ini mereka akan dijemput oleh kepala daerah mereka, yaitu di Banjarmasin. Dijadwalkan kepala daerah akan datang sore ini untuk membawa korban kapal tenggelam ini kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Nah, kemarin saya sempat mewawancarai salah satu korban, di mana dia menceritakan awal mula sebelum kapal yang dia tumpangi itu tenggelam. Jadi mereka ini berangkat dari Makassar menuju Pulau Pamantawang. Nah, mereka berangkat itu pada hari Rabu, sekira pukul 6 sore atau petang. Nah, dari itu mereka berangkat. Tiba-tiba keesokan harinya pada hari Kamis itu sekira pukul 1 siang, tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi buruk. Kemudian hujan, terus datang petir dan juga ombak yang dikatakan oleh korban yang selamat itu sebanyak 2 kali. Nah, sehingga ombak tadi menerjang kapal yang mereka tumpangi hingga akhirnya tenggelam. Nah, dari pukul 1 siang itu mereka bertahan di tengah laut hanya dengan dimodalkan berpegangan pada benda-benda yang bisa mengapung yang mereka temui di atas laut. Hingga akhirnya pada hari Jumat itu sekitar pukul 4 subuh mereka ditemukan oleh kapal tugboat yang sedang membawa batu bara yang kebetulan melintas di tempat mereka mengapung, sehingga mereka berhasil diselamatkan. Mungkin seperti itu, Dinda. Ya baik, terima kasih rekan Ramadi dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 rumah warga di Blok Rengas Payung, Desa Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu roboh pada Minggu 29 Mei. Kondisi tersebut akibat fenomena amblesnya tanah tanggul Sungai Cimanuk di desa setempat yang semakin parah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan bagaimana kondisi rumah di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika.
Baik, terima kasih rekan Firda dapat kami informasikan ya. Dua rumah warga di Blok Rengas Payung, Desa Kertasmaya, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akhirnya roboh. Kondisi tersebut diketahui akibat fenomena amblesnya tanah tanggul Sungai Cimanuk di desa setempat yang semakin parah. Kedua rumah tersebut diketahui masing-masing milik Pak Nuryaman dan Ibu Reka. Menurut keterangan salah seorang warga yang ditemui tribun.cirebon.com, kejadian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Pantauan di lokasi puing-puing bangunan rumah yang roboh tersebut masih berserakan ya di lokasi tanah yang ambles. Kondisi paling parah diketahui dialami oleh rumah milik Pak Nuryaman. Rumah berwarna cat hijau itu hancur berat seperti habis terbelah. Ruangan kamar rumah tersebut hancur dan puing-puingnya bahkan roboh ke dasar tanah yang ambles. Selain itu, tampak pula pada bagian dalam rumah banyak ubin lantai yang merekah. Ubin-ubin itu seperti tengah menahan bangunan rumah lainnya yang masih tersisa. Berbeda dengan rumah milik Ibu Reka, bangunan inti rumah tersebut diketahui masih utuh. Hanya saja sebelah dari bangunan bekas pabrik milik Ibu Reka hancur terseret tanah yang ambles. Rumah warga lainnya yang juga terdampak diketahui milik Pak Abdul Muin ya. Rumah tersebut lokasinya menyatu atau berdampingan dengan rumah Pak Nuryaman. Kondisinya pun tidak kalah mengkhawatirkan. Dapur serta kamar mandi rumah milik Abdul Muin bahkan sudah tidak lagi tersisa. Warga di blok setempat sangat berharap ada upaya penanggulangan segera mungkin dari pemerintah menyikapi fenomena amblesnya tanah di Desa Kertasmaya itu. Di sisi lain, beruntung saat kejadian pemilik rumah tidak ada di lokasi atau rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Rumah itu diketahui dikosongkan pemiliknya karena fenomena amblesnya tanah di lokasi setempat yang memang terus terjadi, bahkan semakin parah kondisinya. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Handika atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari seorang warga bernama Rodiah. Berikut liputannya untuk Anda. Waktu kejadian tuh jam 1:04 ya. Dulunya tuh dari pagi tuh retak-retak dulu, terus tiba-tiba ramai itu petak-petok. Tiba-tiba saya lagi ngeliatin itu langsung ambruk. Sampai saya lari-lari takut dong. Berarti ada suara dulu ya, Bu? Ada petak-petok rame itu tuh. Waktu itu kejadian hujan nggak, Bu? Enggak ada hujan, nggak ada angin. Paginya ada banyak angin, lagi jam 8 lah kira-kira. Dan waktu itu mau roboh nggak ada hujan, nggak ada angin. Iya. Berarti ini kondisi pergerakan tanah udah makin parah ya? Iya, karena itu sih sungainya lagi airnya turun lagi. Yang hancur rumah siapa aja, Bu? Rumah Pak Nuryaman. Pak Nuryaman. Sama itu Reka. Bu Reka. Ya 3 rumah aja. Tapi sekarang mah 1. Sekarang mah yang hancur berat mah ya. Sekarang mah 1. Itu yang hancur bagian apa, Bu? Hah? Bagian apa yang hancur? Bagian tembok samping. Kamar. Atau, ya. Kamar. Bu, ini kan Ibu selaku tetangganya takut nggak sih, Bu? Ya takut lah. Apalagi merembet ke rumah saya tuh pada retak-retak semua. Oh, sudah ada retakan di rumah Ibu? Iya, udah tuh di bak kontrol apa tuh di samping. Harapan dari warga seperti apa sih, Bu? Ya, harapan dari warga ya minta cepet-cepet dibangun, tanggulangi lah ya. Iya, diperbaikin biar aman lah, biar jangan takut, jangan ini resah jadinya. Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantamal 8 Manado bersama kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado mengagalkan penyeludupan ayam dan pada Minggu 29 Mei dini hari. Hal ini disampaikan langsung oleh Dan Lantamal 8 Manado, Kolonel Laut Nodli J. Tangka pada Minggu 29 Mei. Usaha penyeludupan 114 ekor ayam yang diduga dari Filipina ini ditemukan di Pelabuhan Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Iswara Safitri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Iswara. Ya, Firda dan Tribuners, jadi pada Minggu
tanggal 29 Mei 2022 dini hari. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Lantamal 8 Manado bekerja sama dengan KSOP Manado berhasil menggagalkan penyelundupan 114 ekor ayam yang diduga berasal dari Filipina. Nah, sebelumnya, sebelum tiba di Pelabuhan Manado, informasi awal yang didapatkan oleh Lantamal 8 Manado, ayam tersebut sempat transit di Melongwane, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut, tapi setelah dicek ternyata di Melongwane sendiri tidak ada penangkaran ayam Filipina. Nah, kenapa diduga dari Filipina? Karena di tubuh ayam dikatakan ada chip yang menempel ya di tubuh ayam-ayam tersebut. Nah, untuk pemiliknya sendiri hingga saat ini masih belum diketahui, baik pemilik, kurir, maupun tujuannya kemana, itu masih belum diketahui sampai sekarang karena dari pihak Lantamal 8 menyerahkannya langsung ke Polresta Manado untuk diselidiki lebih lanjut. Tetapi biasanya ayam-ayam Filipina ini diperuntukkan untuk sabung ayam, seperti itu Firda dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Iswara dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pihak Kejaksaan Negeri Kota Serang membuat inovasi baru untuk menilang pelanggar aturan lalu lintas. Kini tidak perlu mengurus tilang ke kantor Kejaksaan Negeri Serang. Inovasi tersebut diberi nama Si-Elang atau Sistem Ekspedisi Tilang Kejaksaan Negeri Serang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Serang akan meluncurkan inovasi baru dalam memberikan pelayanan pengurusan tilang, di mana inovasi tersebut diberi nama Si-Elang atau Sistem Ekspedisi Tilang Kejaksaan Negeri Serang. Silang ini merupakan sistem untuk melayani masyarakat dalam mengurus tilang dengan melalui cash on delivery atau COD. Sehingga dengan adanya sistem silang ini, masyarakat yang berada di wilayah Serang, Banten tidak perlu lagi mengantri di kantor Kejaksaan Negeri Serang, melainkan masyarakat cukup di rumah dan surat tilang tersebut bisa dilayani melalui sistem COD di rumahnya. Untuk Kasintel Kejaksaan Negeri Serang sendiri mengatakan bahwa sistem ini dibuat yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan sistem tilang atau pembayaran sistem tilang dan pengembalian bukti silang di Kejaksaan Negeri Serang. Di mana sistem ini sendiri dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serang untuk mempermudah masyarakat. Ketika masyarakat sudah melakukan pembayaran di sistem silang, masyarakat bisa langsung meminta surat tilangnya tersebut dan juga berkas-berkas yang dimiliki oleh si pelanggar seperti SIM atau STNK dan lainnya itu bisa dilakukan melalui COD. Di mana sistem silang ini Kejari Serang telah bekerja sama dengan salah satu ekspedisi jasa kirim yang berada di Kota Serang sehingga bisa mempermudah masyarakat Serang, Banten ketika mengurus sistem elang. Kemudian untuk jasa si elang ini para pelanggar atau pemohon tentu akan dibebankan untuk biaya ongkir, sehingga ketika si pelanggar telah membayar denda tilangnya melalui sistem silang, kemudian si pelanggar juga dibebankan untuk biaya COD tersebut. Untuk biayanya sendiri menyesuaikan dari jarak antara kantor Kejaksaan Negeri Serang dan juga si alamat si pemohon, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Tanaman pohon pisang di Jalan rusak kembali terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kali ini digelar oleh komunitas pemuda-pemudi pelajar CC yang berbasis di lingkungan CC Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro. Mereka menanam pohon pisang dan memancing di genangan air yang menyerupai kolam. Genangan air itu tepatnya di jalan penghubung antara lingkungan CC dan Simbuang 2. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sul, Barada Fahrun Ramu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fahrun. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, saya dari Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, akan melaporkan mengenai aksi protes yang dipelopori oleh sejumlah pemuda-pemudi pelajar yang berbasis di Kabupaten Mamuju, tepatnya itu di Kecamatan Mamuju di lingkungan CC. Di mana aksinya ini kemudian menarik perhatian publik dan sempat viral di sosial media, utamanya di Sulawesi Barat ini, khususnya di Kota Mamuju, karena bentuk protesnya terhadap pemerintah ini, karena pemerintah daerah kabupaten lambat merespon perbaikan jalan di jalan penghubung antara Kelurahan CC dan Kelurahan Simbuang 2 tersebut, di mana salah satu peserta aksi mengatakan bahwa hampir 8 tahun lebih jalan tersebut itu tidak pernah disentuh perbaikan, sehingga para pengendara yang melintas di daerah tersebut seringkali terjatuh karena di jalanan tersebut itu kumbangan yang sangat besar itu sudah menyerupai kolam ikan, sehingga para pemuda berinisiatif untuk melakukan aksi protes. Aksi protesnya itu memancing di kumbangan jalan itu dan menanami pohon pisang di kumbangan-kumbangan jalan rusak tersebut, sehingga aksinya pun menuai banyak komentar di sosial media dan juga dan sempat viral. Mereka melakukan aksi itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintah karena pemerintah dinilai tidak pernah memperhatikan jalan penghubung Kelurahan Simbuang di Simbuang Siroro di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat itu, sehingga mereka melakukan aksi. Nah, sementara dinas PUPR atau Dinas Pemukiman Rakyat dan dari pemerintah Kabupaten Mamuju, Kadis PUPR mengatakan bahwa memang dari 2008 jalan itu tidak lagi dilakukan perbaikan atau pengaspalan. Namun Kadis PUPR menjanjikan bahwa di tahun 2022 ini akan menganggarkan perbaikan jalan ke jalan penghubung yang sangat rusak tersebut, sehingga dia menghimbau kepada seluruh pemuda utamanya yang melakukan aksi dan pada masyarakat CC yang jalan penghubung ke kota ini sangat rusak dan tidak dapat dilalui agar kembali sedikit bersabar dan akan diperbaiki di tahun 2022 ini. Seperti itu yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, baik. Terima kasih rekan Farun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara. Saudara, sebanyak 30 calon pekerja migran Indonesia ilegal asal Sulawesi Selatan kembali diamankan Satgas Marinir Ambalat pada Sabtu 29 Mei pagi. Puluhan WNI tersebut diamankan lantaran diduga akan melintas secara ilegal ke Tawa, Malaysia melalui Sungai Mentadak dan Sungai Akoy, Desa Bambangan, Subatik Barat, Kabupaten Nunukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada tanggal 29 Mei lalu, sekira pukul 7 pagi, sebanyak 30 calon pekerja migran Indonesia Malaysia asal Sulawesi diamankan oleh Satgas Marinir Ambalat. Puluhan WNI tersebut diamankan lantaran diduga akan melintas secara ilegal ke Tawa, Malaysia melalui Sungai Mentadak dan Sungai Akoy, Desa Bambangan, Subatik Barat, Kabupaten Nunukan. Keterangan dari Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Ari Kurniawan Hertanto mengatakan calon PMI ilegal tersebut menuju Pulau Subatik melalui Pelabuhan Haji Mukhtar Nunukan. Mereka mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah PMI ilegal
yang diduga akan menyeberang, sehingga pihak Lanal mengutus personil untuk melakukan pengecekan di lapangan dan benar adanya 30 calon PMI legal waktu itu akan melintas ke Tawau Malaysia. Selanjutnya 30 calon PMI legal itu diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut. Di antara mereka ada anak-anak juga, dan untuk mengetahui apakah mereka akan dipekerjakan atau akan dipulangkan ke kampung halaman, itu nanti tergantung hasil pemeriksaan oleh BP2MI Nunukan. Dan sementara itu terhadap 30 pekerja migran Indonesia yang akan mencari secara ilegal itu diduga ada keterlibatan 4 orang calo yang membawa mereka yang akan membawa mereka ke Tawau Malaysia. Dan informasi yang dihimpun juga bahwa 4 calo tersebut sudah diamankan oleh pihak Polres Nunukan. Dan saat ini Tribun Kaltara belum bisa memintai keterangan lebih lanjut terhadap penangkapan 4 calo tersebut karena masih dalam proses pemeriksaan di Polres Nunukan. Lanjut, Arif menyampaikan pihaknya akan terus sinergi dengan TNI Polri termasuk BP2MI Nunukan untuk melaksanakan pencegahan PMI ilegal. Dia juga menyayangkan perlakuan aparat Malaysia yang kurang manusiawi terhadap para PMI ilegal, mengingat beberapa kali deportasi PMI kita yang kembali ke Indonesia itu dalam kondisi fisik yang cukup memprihatinkan, sehingga dia meminta kepada WNI yang akan bekerja di Malaysia untuk melengkapi dokumen keimigrasian sehingga tidak menjadi buruan ataupun buronan polisi Malaysia. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felis dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Arif Kurniawan Hertarto. Berikut liputannya untuk Anda. Kita semua aparat yang ada di sini, baik itu TNI dan juga Polri, kita kerjasama dengan BP2MI untuk melaksanakan pencegahan adanya pekerja-pekerja migran ilegal yang menyeberang ke sana. Karena memang setelah kita lihat apa yang dideportasi dari Malaysia itu kondisinya menyedihkan sekali, dan juga kita kasih pengertian ke mereka juga. Nanti kalau mereka tidak kita amankan di sini dan nanti ditangkap di Malaysia, jadinya mereka semuanya. Kampung Madani suku anak dalam Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun terlihat sepi dan kurang perhatian dari pemerintah. Pada Sabtu 28 Mei, puluhan rumah panggung yang sempat dikelola oleh pihak TNI kini beralih ke pengurusan ke pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mendapatkan perhatian. Sebagian besar rumah panggung pada bagian tangga sudah mulai lapuk, bahkan halaman rumah panggung dipenuhi ilalang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Rifani Halim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifani. Ya, rekan Firda, dapat kita sampaikan bahwa kawasan Kampung Madani suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam di daerah kawasan Taman Nasional Bukit 12 ini sudah beberapa tahun belakangan ditinggal oleh suku anak dalam. Hal ini juga berefek karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk membina masyarakat ini dan juga memperhatikan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut informasi yang saya himpun, bahwa masyarakat suku anak dalam ini meninggalkan rumah panggung ini karena tidak tersedianya untuk makanan sehari-hari, karena di sini juga tidak terdapat perkebunan ataupun pelatihan dari pemerintah Sarolangun. Nah, di sini juga terdapat pendopo untuk pendidikan para anak suku anak dalam, kemudian juga masjid, kemudian puskesmas. Nah, dari pantauan saya pada Sabtu kemarin, puskesmas ini saat ini sudah banyak sampah, dan ada salah satu keluarga dari suku anak dalam yang
saat ini tinggal di sana. Dari hampir seluruh rumah saat ini, rumah panggung itu tidak dihuni oleh para warga suku Anak Dalam. Nah, untuk jarak sendiri dari pusat Kabupaten Sarolangun ini berjarak sekitar 60 km. Untuk jarak tempuhnya sekitar 1,5 jam. Tidak terlalu jauh sebenarnya ini, cuman ini sangat kurang perhatian dari instansi terkait, terkhusus dari pemerintah Kabupaten Sarolangun setelah sebelumnya diurus oleh pihak TNI. Nah, setelah pengurusan berpindah, ini menjadi tidak terurus, kurang perhatian dari pemerintah setempat. Kemudian juga menurut informasi dari kepala desa setempat, ini ada salah satu petugas honorer yang ditugaskan untuk membersihkan tempat tersebut, namun sampai saat ini kepala desa tidak menerima informasi bahwa koordinasi dari honorer tersebut, karena desa tempat tinggal dari honorer tersebut tidak terlalu dekat karena lumayan jauh dari kawasan Bukit 12. Itu laporannya, sudah. Ya, baik. Terima kasih rekan Rifani dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, beredar sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi dua orang preman yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengemis. Menurut perekam video bernama Aja, kejadian tersebut terjadi di Jalan Kolonel Yosudarso, dekat Pajak Berayan dan tak jauh dari pabrik sendal jepit Swallow, Medan pada Sabtu 28 Mei sore. Dalam rekaman tersebut terlihat pria tua tampak mengenakan kaos panjang berwarna coklat, celana pendek sambil membawa tongkat kayu. Pria renta tersebut awalnya berjalan di trotoar, kemudian didatangi dua orang preman dan maksanya memberikan uang. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alfian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfian. Ya, baik rekan Firda dan juga para tribun di rumah. Ya, kejadian seorang pengemis yang diduga dirampok oleh dua orang preman terjadi di wilayah hukum Polres Belawan, di mana menurut pengunggah video tersebut mengatakan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu lalu, di mana saat itu si perekam ini sedang melintas di lokasi tersebut. Saat itu dia melihat ada seorang pengemis yang diduga diperlakukan sewena-wena oleh dua orang preman ini. Selain itu juga kedua preman ini mengambil sejumlah uang miliknya. Saat itu si perekam ini juga mendatangi pengemis tersebut dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun pengemis tersebut mengatakan bahwasanya dia dirampok oleh dua orang preman tersebut. Nah, terkait kejadian itu kemarin sempat kita wawancarai Kasat Reskrim Polres Belawan melalui sambungan telepon, di mana dia mengatakan bahwasanya sampai sejauh ini pihaknya belum menerima laporan ataupun belum bisa memastikan apakah memang lokasi tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Dia juga mengatakan sampai sejauh ini pihak kepolisian katanya belum bisa memastikan apakah itu memang kejadian perampokan, karena dia mengatakan bahwasanya dari rekaman video itu tidak bisa disimpulkan apakah memang itu terjadi perampokan. Dia menduga si pengemis ini melakukan pencurian sehingga korbannya mengejar dia lalu memukulinya. Namun sejauh ini pihak kepolisian katanya masih akan terus mengecek ke lokasi kejadian dan memastikan apakah memang benar itu pengemis dirampok oleh dua preman ini atau tidak. Namun setelah beredarnya video itu juga sampai sejauh ini belum ada tindakan dari pihak kepolisian Polres Belawan terkait beredarnya video tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fian dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi Syahputra. Berikut liputannya untuk Anda. Belum jelas tuh beritanya apa tuh.
videonya itu siapa. Iya, kalau mengemis, kalau membunuh, mencuri, dia belum jelas tuh. Belum bisa kita residukan tuh. Kalau itu pengemis dirampok itu belum jelas. Itu cuma narasinya yang videokan aja tuh. Ya kan? Iya. Betul kan? Iya, karena kan video beredar itu Bang, makanya kan konfirmasi ke Abang ini kan. Iya, pastinya kami belum tahu lah. Nanti kami cek. Terus itu yang pertama, yang kedua, lokasinya juga nggak jelas tuh. Iya. Lokasinya nggak jelas tuh di mana tuh. Iya. Yang beredarnya katanya di dekat pabrik Swallow Bang. Berdasarkan video yang viral. Kalau pabrik Swallow, saya pikir nggak kayak gitu lokasinya tuh. Oh, iya. Itu. Jadi menurut saya gini, kalian ini juga nggak usah pula berinterpretasi kan, nafsir-nafsirkan kan gitu kan. Iya. Karena situasinya juga belum jelas. Karena logikanya nggak mungkin juga itu pengemis dirampok enggak di tempat lain. Kalau menurut aku nih, itu bisa aja pemulung ngambil barang orang, dikejar orangnya. Iya. Ngerti maksudnya? Iya, ngerti Pak. Berarti belum bisa dipastikan juga Bang ya? Belum bisa lah, belum bisa kita pastikan. Terkait lokasinya juga kita belum jelas peristiwanya. Bagaimana kita menyimpulkan peristiwa dengan rekaman video 10 detik? Betul kan? Iya. Tapi jadi ini bukan kesan nggak jelas gitu. Maksudnya teman-teman media juga mampu meredam itu karena memang sumber informasinya nggak jelas. Miss Universe 2021 Harnas Kiarus Syandu menyambangi kota Depok untuk bertemu dan berfoto bersama para penggemarnya di tanah air di Farmers Market Margo City, Kecamatan Beji pada Minggu 29 Mei. Yang didampingi oleh Putri Indonesia 2022 Laksmi Syari Dev De Neve. Kedua wanita ini menghadiri meet and greet yang disambut antusias oleh para penggemarnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Vini Rizky Amelia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vini. Ya, rekan Firda, dari pengamatan yang ada di lapangan pada saat meet and greet semalam itu, Miss Universe mengatakan bahwa dirinya begitu bangga dan bahagia mengenai adanya para penggemar yang memang benar-benar mengikuti perjalanan karir dirinya yang diketahui memang Miss Universe Harnas Syandu ini mengkampanyekan tentang pentingnya seorang perempuan untuk berani menyuarakan feminisme berupa dengan kesehatan-kesehatan mental yang khususnya dihidap oleh para kaum wanita di dunia. Pada saat meet and greet kemarin malam itu, Miss Universe Harnas mengatakan dirinya mengagumi sosok-sosok wanita yang ada di dunia ini, termasuk kepada para penggemarnya yang ternyata memang begitu meyakini bahwa perbuatan atau keberanian untuk menyuarakan kepedulian terhadap perempuan itu memang diperlukan agar para wanita di dunia ini bisa terus bergerak maju dan menjadi lebih baik lagi serta dapat mengambil bagian atas kemajuan yang ada di dunia ini. Semalam juga Miss Universe Harnas mengatakan bahwa pada saat kunjungannya ke Indonesia ini dirinya mengatakan Indonesia merupakan negara yang cantik, yang begitu indah, sehingga pada saat tanya jawab semalam ada penggemarnya yang mengatakan meminta dirinya untuk menggambarkan Indonesia dalam 3 kata. Namun menurut Harnas, permintaan menggambarkan Indonesia dalam 3 kata itu adalah hal yang terberat karena menurut dia Indonesia begitu indah sehingga bisa melebihi dari 3 kata tersebut. Namun dengan tantangan tersebut, Harnas menjawab bahwa Indonesia itu adalah negara yang dengan kecintaan para manusianya terhadap kebudayaan dan juga keramah-tamahan serta perbedaan atau keragaman budaya yang ada di Indonesia menjadi kekuatan yang dimiliki Indonesia. Dan juga selain itu Harnas mengatakan dirinya sempat menyicipi beberapa hidangan-hidangan khas Indonesia, diantaranya gado-gado, tempe, serta hidangan aneka cita rasa yang pedas lainnya. Dalam kunjungannya ke meet and greet di
kawasan Depok semalam itu juga harus mengatakan bahwa dirinya berharap para wanita bisa dapat terus bergerak maju tanpa ragu dalam menyuarakan keberhasilan maupun mengembangkan dirinya dalam memenuhi hal-hal yang memang harus dilakukan oleh seorang wanita tanpa mementingkan arti dari sebuah gender dan bisa terus mengambil peran yang penting dalam kemajuan di dunia ini. Demikian Firda. Ya baik, terima kasih rekan Vini dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara anggota Polres Musirawas, Polda Sumatera Selatan telah mengamankan tersangka Jamari, 57 tahun, warga desa Bingin, Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Jamari merupakan tersangka penembakan terhadap anggota Satres Narkoba Polres Musirawas, Bribtu Hairul Chandra, yang ditembak oleh tersangka saat penggerebekan bandar narkoba di desa Bingin, Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 19 Mei lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ahmad Farozi akan melaporkannya. Silakan rekan Farozi. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners, dari Musirawas dapat kami laporkan bahwa pelaku penembakan terhadap Bribka Hairul itu kami itu sudah ditangkap oleh jajaran Polres Musirawas. Penembakan terhadap anggota Polres Musirawas ini sendiri dilakukan ketika terjadi penggerebekan bandar narkoba yang terletak di desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Saat ini tersangka bernama Jamari sudah diamankan di narkoba Polres Musirawas bersama dengan satu tersangka lain yaitu bernama Hengki Tornando. Penembakan itu sendiri dilakukan ketika anak dari pelaku penembakan ini ditangkap oleh jajaran narkoba Polres Musirawas. Saat itu anggota sudah berhasil mengamankan 2 orang, yaitu tersangka F dan tersangka H. Kemudian tersangka Jamari yang baru pulang dari kebun membawa senjata api rakitan laras panjang atau oleh bahasa lokal disebut dengan senjata jenis kecepek, itu langsung mengarahkan tembakannya ke arah anggota polisi yang sedang menangkap 2 tersangka narkoba tersebut. Tembakan itu mengenai salah seorang anggota. Akibat penembakan ini, anggota tersebut terpaksa melakukan perawatan di rumah sakit secara intensif. Sementara pelaku sendiri setelah melakukan penembakan kemudian melarikan diri dan menyembunyikan diri. Namun beberapa hari kemudian atau 3 hari setelah aksi penembakan itu, yang bersangkutan atau tersangka Jamari ini berhasil ditangkap. Dan tersangka pernah berinisial H yang sebelumnya juga kabur saat penangkapan memanfaatkan situasi ada anggota yang tertembak. Saat ini juga sudah ditangkap 1 orang atas nama Hengki. Sementara 1 tersangka lagi yaitu inisial F yang merupakan anak tersangka penembakan Jamari ini masih terus diburu oleh anggota Polres Musirawas. Demikian Frida, terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ahmad Farozi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasatres Narkoba Polres Musirawas AKP Herman. Berikut liputannya untuk Anda. Demikianlah sedikit kronologis penangkapan ini. Setelah melarikan diri, 1 hari dari bersangkutan melarikan diri, berhasil kembali kita amankan saudara H ini di desa Mambang. Ini kemarin kita amankan. Tim gabungan yang menangkap Sat Narkoba, Reskrim, Sat Intel untuk penangkapan di desa Mambang. Dan itu kita amankan. Jadi untuk yang masih DPO kita akan kejar. Kita mulai mempersiapkan berkas karena jadwal pendaftaran peserta didik baru atau PPDB Kota Pekanbaru di sekolah negeri sudah ditetapkan. PPDB untuk tingkat SD dan tingkat SMP akan berlangsung mulai pertengahan Juni. Dan jadwal PPDB Kota Pekanbaru untuk tingkat SD berlangsung dari 20 Juni hingga 25 Juni nanti. Sedangkan untuk tingkat SMP berlangsung pada 27 Juni hingga 2 Juli 2022. Informasi lebih lengkapnya terkait PPDB di Kota Pekanbaru akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumpa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nando. Oke, Firda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuner semua. Selamat siang juga, Firda. Oke, saya bakal melaporkan saat ini Tribuners terkait proses PPDB yang bakal bergulir pada pertengahan Juni tahun 2022 ini, Tribuners. Dan saat ini para calon peserta didik,
para orang tua, para wali murid sudah bisa mempersiapkan dokumen-dokumen terutama untuk proses PPDB pada tahun 2022 ini Tribuners di Kota Pekanbaru, khususnya di sekolah-sekolah negeri baik SMP maupun tingkat SD Tribuners. Dan rencananya untuk pada tahun ini PPDB bakal bergulir untuk tingkat SD pada tanggal 20 hingga tanggal 25 Juni Tribuners. Sedangkan untuk tingkat SMP nantinya bakal bergulir pada 27 Juni hingga tanggal 2 Juli mendatang Tribuners. Dan untuk PPDB tahun ini Tribuners untuk SD maupun tingkat SMP diselenggarakan secara online Tribuners. Jadi untuk para orang tua sudah bisa mempersiapkan dokumennya mulai saat ini, karena dari pihak Dinas Pendidikan sendiri menyampaikan untuk orang tua pada tahun ini memang untuk PPDB masih menerapkan sistem zonasi Tribuners, sama seperti pada tahun lalu. Namun untuk pendaftaran dilakukan secara online untuk pendaftaran PPDB di tingkat SD maupun tingkat SMP. Untuk syarat dokumen yang paling penting adalah para calon peserta didik nantinya harus membekali diri dengan dokumen-dokumen administrasi, satu diantaranya kartu keluarga. Karena nantinya kartu keluarga tersebut mencantumkan alamat dari para calon peserta didik, dan alamat tersebutlah nantinya yang menentukan para peserta didik bisa diterima di sekolah tersebut, baik SD maupun SMP tempat mereka mendaftar Tribuners. Karena nantinya di sistem zonasi ini tidak bisa untuk Tribuners, untuk PPDB tahun ini tidak bisa menggunakan surat domisili Tribuners, karena memang untuk PPDB kali ini hanya menggunakan kartu keluarga Tribuners, tidak bisa memakai surat domisili. Dan pihak Dinas Pendidikan sendiri mengaku mereka sudah mempersiapkan, dan juga sekolah-sekolah sudah mempersiapkan hal-hal terkait PPDB di tahun 2022 ini Tribuners. Dan seluruh sekolah mengaku sudah siap, ada sekitar 117 SD dan juga 45 SMP yang menjadi lokasi atau tempat penyelenggaraan PPDB di tahun 2022 ini Tribuners. Sekian Tribuners informasi dari Kota Pekanbaru, kita lanjutkan untuk kembali ke Firda. Terima kasih rekan Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Ismardi Ilyas. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, PPDB tahun ini akan kita laksanakan dua tahap ya. Ada yang untuk SD, ada yang untuk SMP. Untuk SD itu tanggal 20 sampai 25 Juni bulan depan. Mungkin tim penilai untuk SMP kita laksanakan layak tidak layak ini sampai 2 Juli. Iya konsulat. Ya. Kan ada penilaian sistem kita gunakan. Kelanjutan tindakan adalah kita menggunakan online. Kalau tahun lalu kita hanya fokus kepada SMP saja online-nya. Tahun ini kita akan coba untuk online untuk SD untuk memudahkan masyarakat kita. Nah, itu. Tapi kita udah siap ya peralatan-peralatan di sekolah baik SD maupun SMP ya. Insya Allah. Insya Allah tidak ada masalah. Ya. Kita akan laksanakan itu. Kita evaluasi nanti apa persoalan-persoalannya, apa kekurangannya. Jadi kita jadikan bahan untuk perbaikan pada tahun depan. Bang, untuk PPDB kali ini mungkin kepada orang tua, Bang, apa yang perlu disampaikan dan apa perlu disiapkan oleh orang tua calon peserta didik nantinya, Bang? Yang penting ya bagi orang tua mesti memahami bahwa sistem kita tetap zonasi. Ya, oleh karena itu alamat jangan berubah-ubah. Ya, nanti bikin pula alamat yang lama nanti kan tapi tinggal di Panam, sementara dia itu ada di Sukajadi. Tapi kan nanti bermasalah. Oleh karena itu alamat dikokohkan itu, dan itu yang didaftarkan melalui online itu. Jadi memang yang dipakai nantinya KK atau surat keterangan domisili nantinya, Bang? Oh tidak, KK.
Para pedagang kambing terlihat di sekitaran luar Pasar Hewan Pon Ambarawa, Bawen, Ambarawa, Kabupaten Semarang pada Jumat 27 Mei. Mereka terpaksa berjualan hewan ternaknya di luar lantaran tempat penjualan hewan terbesar di Semarang tersebut ditutup oleh pemerintah. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang menutup seluruh tempat penjualan hewan, termasuk Pasar Hewan Ambarawa, dan berlaku 2 pekan sejak 22 Mei hingga 6 Juni 2022 guna mencegah PMK pada hewan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jawa Tengah, ada Reza Gustaf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Ya, terima kasih Firda. Berikut yang bisa dilaporkan dari daerah Kabupaten Semarang, tepatnya di Ambarawa, di Jawa Tengah. Jadi, Dispertanikap Kabupaten Semarang sendiri menutup seluruh pasar hewan atau tempat penjualan hewan ternak ya, ruminansia, di seluruh Kabupaten Semarang. Tempatnya ada sebanyak 7 tempat penjualan hewan, dan salah satu yang terbesar yaitu di Pasar Hewan Ambarawa itu. Nah, kemudian pasar hewan tersebut melakukan aktivitasnya saat tanggal-tanggal tertentu ya, tanggal Jawa, ya ini tanggal PON. Jadi saat pasar PON, pasar tersebut melakukan aktivitas. Kebetulan kemarin 27 Mei saat hari Jumat merupakan tanggal PON, di mana para pedagang hewan menjual hewan ternaknya di sana. Namun karena pasar tersebut ditutup ya, kemudian para pedagang tersebut berjualan di sekitaran pasar tersebut di luar. Jadi ada di tepi jalan Bawen Ambarawa ya. Jadi tepi jalan mereka menggunakan pickup mengangkut kambing ya, kambing-kambingnya. Dan saat kami tanyai salah satu pedagang, ia mengatakan bahwa ia terpaksa berjualan di luar karena ia sudah terlanjur membeli hewan-hewan ternak tersebut, atau ia sudah terlanjur pulakan di para peternak atau para petani untuk berjualan, untuk mempersiapkan diri berjualan saat pasar PON tersebut. Namun karena ditutup, ia hanya bisa berjualan di depan, dan nantinya ia akan mencari solusi lain untuk berjualan di tempat lain. Ia mengatakan bahwa saat ini ia hanya bisa menjual 5 ekor dibanding biasanya yang sampai belasan, mungkin sampai 15 ekor menurutnya. Dispertanikap Kabupaten Semarang sendiri menutup pasar tersebut sejak 22 Mei sampai 6 Juni mendatang. Jadi pasar tersebut ditutup selama 2 pekan untuk mengantisipasi penyebaran virus atau penyakit kuku dan mulut yang menyebar di wilayah Jawa Tengah. Kemudian nanti setelah ada penutupan, setelah pasar kembali dibuka, dinas akan tetap terus melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap hewan tersebut untuk mengantisipasi atau untuk menjaga kebersihan dari hewan, kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha pada Juli mendatang. Begitu Firda yang bisa dilaporkan saat ini. Ya, baik. Terima kasih rekan Reza Gustaf dari Tribun Jawa Tengah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Reza dari pedagang kambing bernama Marjono. Berikut liputannya untuk Anda. Oh, karena tutup. Tapi tetap laris ya Pak? Atau gimana Pak? Ya enggak lah. Enggak ya? Malah beda ya? Nah ini ada yang beli enggak? Ada. Berapa Pak kalau hari ini? 45 Mas. Nah, misal ke pasarnya dibuka jenengan di dalam jualannya. Nah ini berdampak ya Pak kalau penutupan ini pasar? Iya Mas. Biasanya laku berapa? Ya kadang 15, kadang. Ya ini cuma 5. Parade Pesona Kebangsaan 2022 di Kabupaten ND dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni berlangsung meriah dan sempat macet dan juga terhenti. Langkah Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad dan Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Rede serta beberapa pejabat dari instansi lainnya terpaksa di-stop tepat di depan gedung Pelabuhan Soekarno di Kelurahan Bongawani, Kecamatan ND Selatan, Kabupaten ND. Lebih lengkapnya akan disampaikan
disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik rekan Firda, dapat kami laporkan terkait dengan situasi parade Pesona Kebangsaan tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Ende. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei dan awalnya dimulai dari Pulau Ende. Adapun rombongan umumnya berkumpul di Pelabuhan Soekarno ya. Sebelumnya tim lain dari Pulau Ende menuju ke Pelabuhan Soekarno menggunakan jasa kapal motor, dan ketika sampai di sana rombongan bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Ende menunggu di sana. Adapun kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Bupati Ende Bapak Jafar bersama dengan staf juga Wakil Bupati, dan setelah itu rombongan bergerak dari Pelabuhan Soekarno ya menuju ke tempat-tempat atau titik tertentu yang sudah disediakan yang merupakan situs-situs yang pernah disinggahi oleh Presiden pertama RI Insinyur Soekarno saat ia diasingkan di Kabupaten Ende. Adapun juga suasana parade kebangsaan tersebut berlangsung sangat meriah karena diikuti oleh banyak warga terutama yang berdomisili di Kabupaten Ende. Adapun warga-warga tersebut yang notabene adalah peserta dari karnaval mengenakan kostum atau pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Pantauan kita ada yang menggunakan kostum daerah Ende, Bio, dari Maumere dan juga dari luar Kabupaten Ende sendiri, dan juga di luar Pulau Flores, dari Sulawesi, dari Makassar, dari Jawa. Banyak sekali warga yang hadir yang mengenakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Dan jalannya parade kebangsaan tersebut juga dimeriahkan oleh drum marching band dari dua sekolah, yakni SMP Kabupaten Rendau dan juga SMP Maria Goretti. Adapun juga saat perarakan dari Pelabuhan Soekarno keluar ke pintu Pelabuhan Soekarno menuju ke titik pertama, rombongan juga sempat macet ya jalannya, itu dikarenakan banyaknya warga atau peserta yang memadati sekitar area halaman Pelabuhan Soekarno. Dan memang kejadian itu terjadi ya, sekitar 15 menit lebih atau 30 menit. Dikarenakan memang warga saking padatnya sehingga untuk melewati jalur yang sudah disediakan memang agak setengah mati. Untungnya bahwa ada pihak Satpol PP dan juga pihak pengaman yang sudah standby dan terutama dalam meminta warga untuk bisa membuka jalan sehingga rombongan dari pemerintah Kabupaten Ende sendiri dan juga dengan tim pengusung patung Garuda Pancasila yang sebelumnya diarahkan dari Pulau Ende. Dan juga tempat-tempat yang dikunjungi itu selain bertumpu di Taman Renungan Bung Karno, ada juga tempat lainnya seperti Serambi Soekarno, juga di taman di makamnya di makam mertuanya Bung Karno yakni Amsi. Dan selain itu juga rombongan bergerak ke tempat akhir di Taman Renungan Bung Karno, dan jumlah sekitar ribuan orang yang mengikuti parade tersebut. Meskipun cuaca juga panas dan menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan untuk sebagian warga, namun syukur bahwa acara tersebut atau parade tersebut berjalan dengan baik dan berakhir pula dengan baik. Demikian dapat kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Nofri Fuka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Ende Jafar Ahmad. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh diceritakan sedikit atau diterangkan sedikit terkait kegiatan hari ini hingga siang hari ini? Jadi kegiatan hari ini tadi dari parade laut menggambarkan Bung Karno datang dari dibuang ke laut. Apa tadi saya gambarkan tadi itu namanya parade laut. Disambut dengan parade darat itu menggambarkan bahwa Bung Karno itu sapi takut dulu ke desa Belanda punya baru masuk ke rumah. Ini satu menunjukkan perjalanan
oleh Soekarno di ide ini sangat sekali. Waktu itu tadi kita lihat sama-sama tadi bahwa antusias masyarakat itu sangat luar biasa untuk menyatakan bahwa ini itu betul-betul lahir Pancasila. Proses ini bukan hari saja, sudah 4-5 tahun lalu kami sudah laksanakan karena terkait dengan terjadinya dengan COVID 2020-2021. Kegiatan kita tiadakan baru 2020 ini sangat luar biasa. Satu gambar BID itu masyarakatnya sangat antusias untuk menyatakan bahwa BID itu lahir Pancasila. Ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, mewakili kru tugas mentur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!